Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, kenapa dia belum menghubungi kamu? Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya, dengan harga mulai 35.000. Oke, langsung saja kita mulai. Dia sedang berjuang dengan berbagai hal yang berputar di dalam pikirannya, seakan-akan ada pusaran yang terus memutar perasaannya tanpa akhir. Setiap kali ia tenggelam dalam ruang pikirannya yang penuh ini, rasanya seperti dunia di sekelilingnya berputar dengan cepat, memaksanya untuk terus berjuang tanpa henti. Pikiran-pikiran itu seakan tak pernah berhenti membebani hatinya. Setiap satu yang ia usir muncul lagi dengan bentuk yang sama namun lebih kuat, seperti gelombang yang terus menghempas tanpa henti di tebing jiwanya. Setiap kali ia memikirkan tentang kamu, rasanya seperti ada perasaan yang saling bertabrakan di dalam dirinya, rindu yang tak bisa ia tahan, cemasan yang seakan menjeratnya, ketakutan yang mengikat langkahnya, dan harapan yang tak pernah ia tahu harus ia salurkan kemana. Semuanya berkelahi di dalam hatinya, membuatnya bagaikan tersesat di lorong yang sempit dan gelap tanpa ujung. Pikiran itu selalu muncul ketika ia berusaha memahami apa yang ia rasakan dan bagaimana ia seharusnya mengekspresikan perasaannya kepada kamu. Perasaannya yang saling bertentangan membuatnya terjebak dalam ketidakpastian yang tak berujung, seakan ia berjalan tanpa tujuan, tanpa cahaya yang bisa membimbingnya keluar dari kekelaman ini. Setiap kali ia mencoba melihat arah, yang ia temui hanyalah bayangan-bayangan yang membuat hatinya semakin berat. Perasaan-perasaan ini mempengaruhi segalanya. Cara ia berinteraksi dengan dunia, cara ia melihat masa depannya, bahkan bagaimana ia memaknai keberadaannya sendiri. Perasaannya terhadap kamu sangatlah kompleks dan tak sederhana seperti yang mungkin orang lain pikirkan. Ada perasaan yang begitu istimewa yang ia rasakan setiap kali melihat senyuman kecil yang kamu berikan. Setiap kali mendengar suara lembut yang mampu merayap ke relung hatinya. Dan setiap kali ia memandang mata kamu yang seakan menyimpan misteri yang ia ingin pahami lebih dalam. Namun, di sisi lain, ada ketakutan yang begitu mengikatnya, ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan penolakan, dan ketakutan bahwa ia mungkin tidak bisa memenuhi harapannya untuk menjadi sosok yang cukup baik untuk kamu. Ketakutan ini seperti bayangan yang terus mengejar, tanpa henti, tanpa ampun, seakan ingin memastikan bahwa ia tetap merasa kecil dan tidak berdaya. Setiap kali ia memikirkan untuk membuka hatinya dan mengungkapkan apa yang ia rasakan, ia seakan-akan berhadapan dengan tembok yang tak bisa ia hancurkan. Ada banyak skenario yang ia bayangkan tentang bagaimana jika ia benar-benar mengungkapkan segalanya. Bagaimana jika ia mengungkapkan rindu yang selama ini ia pendam? Bagaimana jika ia mengatakan kepada kamu betapa berartinya kamu dalam hidupnya? Tapi setiap kali ia membayangkan skenario itu, ketakutan yang sama selalu muncul. Seakan-akan mematahkan setiap keberanian yang ia bangun dalam dirinya. Ia takut jika kamu tidak merasakan hal yang sama. Jika perasaannya hanya akan berakhir sebagai luka yang sulit ia sembunyikan. Jika ia harus melihat wajah kecewa kamu yang menjadi bencana di hatinya. Pikiran-pikiran itu membebani dirinya, membangun dinding yang semakin tinggi di sekeliling hatinya. Dinding itu seperti benteng yang ia bangun sebagai bentuk perlindungan. Tetapi semakin ia membangunnya, semakin ia merasa terkurung di dalamnya. Sebenarnya, ia hanya ingin mendekat, ingin merasakan kehangatan yang bisa kamu berikan. Tetapi ketakutannya selalu mencegahnya. Setiap kali ia berusaha mendekat, ketakutan itu kembali muncul, menciptakan jarak yang semakin ia perbesar. Seperti ia sedang memerangkap dirinya sendiri. Ini adalah perang yang tidak ia pilih, tetapi ia rasakan setiap hari, setiap jam, setiap detik. Perang dengan pikirannya sendiri, dengan ketakutannya sendiri, dan dengan perasaannya yang ia tak mampu ungkapkan. Ada saat-saat di mana ia berandai tentang skenario berbeda, skenario di mana ia memiliki keberanian untuk menembus ketakutannya, menghubungimu, dan berbicara tanpa keraguan. Ia membayangkan bagaimana indahnya jika ia bisa duduk bersamamu, membicarakan segalanya dengan hati yang tulus dan tanpa beban. Tapi setiap kali ia memikirkan langkah pertama, ada beban yang menghimpit dadanya. Seakan-akan setiap kata yang ia ucapkan harus sempurna,
tanpa cacat, tanpa kesalahan yang bisa merusak segalanya. Rasa takut ini terus memutar pikirannya, membuatnya merasa seperti harus memilih untuk tetap berada di zona amannya, jauh dari risiko yang ia takuti akan berakhir dengan penolakan dan kehancuran. Setiap perasaan ini semakin membangun ketidakpastian yang ia rasakan, seperti lingkaran yang tak bisa ia hentikan. Semakin ia berpikir tentang apa yang bisa terjadi jika ia membuka hatinya, semakin ia takut dan semakin ia ragu. Perasaannya seperti pertempuran yang tak pernah berakhir, antara ketakutan yang membelenggu dan harapan yang berusaha ia pertahankan. Namun, di balik semua ketakutan dan keraguan ini, ada perasaan yang selalu ia simpan di sudut hati yang paling dalam, perasaan yang seakan tak bisa ia buang meskipun ia mencoba. Itu adalah kerinduan yang sering kali muncul setiap kali ia memejamkan mata, setiap kali ia mendengar lagu yang mengingatkannya pada kamu, dan setiap kali ia berpikir tentang kamu, bahkan hanya dalam bisikan angin. Ia tahu bahwa membangun keberanian adalah perjuangan yang harus ia hadapi, tetapi ia belum tahu bagaimana harus memulainya. Menghadapi ketakutannya adalah hal yang jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Setiap kali ia berpikir tentang langkah pertama, ia merasa seperti akan memicu kerusakan yang lebih besar, seperti membuka pintu ke perasaannya yang selama ini ia sembunyikan, dan takut akan menghadapinya. Ia tahu bahwa ketakutannya hanya akan semakin mengikatnya jika ia terus membiarkannya. Tapi menemukan keberanian itu bukan perkara mudah. Ia tahu ia butuh waktu, kesabaran, dan sebuah titik keberanian yang ia masih harus ia gali dari dalam hatinya sendiri. Ia terus bertanya-tanya, apakah akan ada kesempatan untuk memulai kembali, membangun komunikasi yang lebih tulus di antara kalian, tanpa harus membawa keraguan dan ketakutan ini sebagai penghalang. Namun, semakin ia berpikir tentang ini, semakin ia merasa bahwa ia hanya semakin jauh dari apa yang ia impikan. Perjuangannya bukan hanya tentang bagaimana ia bisa menghubungimu atau mengungkapkan perasaannya, tetapi juga tentang bagaimana ia bisa berdamai dengan ketakutannya sendiri. Ini adalah perjalanan panjang, perjalanan yang membawanya pada pemahaman bahwa kebahagiaan mungkin dimulai dengan membuka hati dan menerima keraguan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Untuk saat ini, ia masih berjuang dengan dirinya sendiri, dengan ketakutannya, dengan harapannya yang belum ia temui, dan dengan perasaannya yang masih ia pendam. Perjuangan ini adalah untuk dirinya sendiri. Tetapi pada akhirnya, ia juga berjuang demi kamu, untuk suatu kesempatan yang ia harap bisa menjadi kenyataan, kesempatan untuk akhirnya merasa bebas dari semua ketakutan, dan membiarkan perasaannya menjadi nyata. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan musik, puisi, buku cerita, film romantis, kucing, kopi, langit malam, hujan, atau danau. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna biru, merah, hijau, ungu, putih, hitam, orange, coklat. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 3, 7, 10, 11, 14, 21, 24, 28, 30, dan 31. Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Januari, Maret, Mei, Juni, September, dan November. Bisa jadi dia memiliki shio kelinci, naga, macan, kambing, monyet, ular, babi. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf Eko, Queen, Udang, Alpha, Bromo, Delta, Fanta, Hotel, Kilo, 5, Mama, Papa, Romeo, Sierra, Tikus, Victor, Yanti. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 111, 222, 333, 444, 555, 777, 888, 999, atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Virgo, Libra, Sagittarius, Capricorn. Zodiak dan shio bisa apa saja ya. Selama readingan ini resonate dengan kamu, tidak menjadi masalah jika zodiak dan shio dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya,
Untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku sangat menghargai waktu yang kamu luangkan untuk menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan konten menarik selanjutnya. Jika kamu merasa resonan dengan pesan hari ini, klaim pesan ini dengan menuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kesuksesan selalu menyertai langkahmu.